Setelah kita membahas tuntas fitnah yang dikeluarkan oleh Sapno, ya, kita sudah bongkar sesungguhnya siapa Diki Sapno. Dia merasa benar, tapi ternyata fakta-fakta yang bisa kita ungkap ternyata mayoritas dusta. Ya. Dan sesungguhnya hanya endingnya merendahkan Muhammad Qasim itu sendiri. Oke, beda dengan Gajah. Kalau Gajah itu menyampaikan apa adanya dalam mimpi Engki sendiri, Muhammad Qasim sendiri, dengan niat justru supaya tidak banyak mendapatkan pertanyaan dan serangan. Bahwa Engki sekarang lagi dalam keadaan begini, bahwa Qasim dalam keadaan begitu, bahwa Qasim dalam keadaan begono begini dan sebagainya, supaya umat tahu. Dan kenapa? Ya memang harus diislah Al-Mahdi itu. Untuk apa ada wajib diislah kalau Muhammad Qasim sendiri sudah benar, sudah hebat, sudah jadi wali? Untuk apa? Itulah tujuan Majelis Gajah. Dan supaya kita tujuannya menempatkan Muhammad Qasim sesuai waktunya. Itu tujuannya. Dari sejak awal Majelis Gajah itu tujuannya. Makanya sudah 3 tahun yang lalu kita menulis berseri. Ada 10 seri saya nulis. Yaitu tempatkan Muhammad Qasim sesuai waktunya. Orang-orang yang tidak paham isi mubasyirat pasti salah langkah. Akhirnya kan mengklarifikasi ke sana sini, saya bukan Imam Mahdi. Ya memang bukan, siapa yang ngomong dia Imam Mahdi? Yang ngomong tuh pengikutnya sendiri yang sekarang merasa dekat, sudah menjadikan dia Imam Mahdi. Padahal Majelis Gajah mengatakan, Majelis Gajah, dia tuh Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Dan bahkan banyak Mahdi-Mahdi lain. Siapapun yang sering menerima mubasyirat itu Mahdi, orang dapat petunjuk. Wallahi siapapun saya berani diskusi, dialog, debat, bahwa dengan sederet 1000 ulama berhadapan dengan saya berani mengatakan berdasarkan dalil, siapapun yang menerima mubasyirat di akhir zaman boleh dipanggil Mahdi. Orang yang dapat petunjuk. Sebab jelas di dalam 50 hadis lebih petunjuk di akhir zaman, Nabi mengatakan hanya Allah sisakan satu, yaitu mubasyirat. Apa itu mubasyirat ya Rasul? Yaitu mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaget, banyak Mahdi, banyak memang. Tetapi yang Al-Mahdi hanya tunggal, hanya satu orang, yaitu yang akan memimpin umat Islam di dunia nanti. Al-Mahdi saat ini masih berantakan jiwa, masih jauh dari Allah, belum dekat kepada Allah, belum. Ya intinya beginilah, kan ada tuh judul preman pensiun kan? Ya. Nah itu, premannya belum pensiun, kira-kira begitulah. Nah Al-Mahdi pun begitu. Dari mana kita tahu bahwa Al-Mahdi masih berantakan, masih jauh dari Allah? Kemarin sudah berkali-kali saya katakan, bahwa sholatnya masih Senin Kemis. Ya, bagaimana disebut dekat dengan Allah? Kemudian akhlaknya masih mohon maaf, masih buruk. Ya, kejam loh. Muhammad Qasim itu kejam, termasuk kejam. Bayangkan, Kang Dede sudah sering saya sampaikan. Contoh Kang Dede, contoh banyak lagi. Kalau mau saya buka semua, banyak sekali kasus.
sadis Muhammad Qasim. Dia tidak pernah lihat penghargaan orang, tidak pernah. Ini orang berjasa ya buat penyebaran, itu nggak pernah. Dia mah tidak terpenuhi seleranya, sudah disingkirkan. Makanya banyak yang sakit hati. Contoh masalah di Brunei, dari Brunei, sakit hati berat itu sama Qasim. Untung saya sudah biasa disakiti hati. Biasa disakiti hati. Nah, sehingga sudah mentalnya sudah siap. Banyak, ada anak-anak, ada yang lain, banyak sakit hati. Karena memang Qasim tidak pernah menghargai jasa orang, tidak pernah. Dia hanya mementingkan pikiran sendiri. Apa hari ini dia mengganggu saya, dia menasihati saya dengan tidak sesuai dengan selera dia, sudah dia sikirkan. Ya, itu dia. Baik, mengapa demikian? Allah maksudnya, Allah ingin menyampaikan bahwa Allah itu maha perkasa, maha besar, bisa menjadikan apapun di dunia ini. Dari mulai orang yang seperti Qasim begini, hanya punya modal jujur, Allah bisa jadikan dia pemimpin dunia. Itu maksudnya. Nah, kalau Gajah begitu cara bicaranya. Dan ada rujukannya. Tapi kalau kelompoknya Yunidia, Diki Sapno, Gulam Ahmad itu tidak begitu. Mereka berpikir pola pikir Dajjal persis 100%. Seolah-olah kebaikan padahal hasilnya buruk. Menawarkan kebaikan padahal jelek. Contoh Sapno ini ya. Oke. Coba. Akhirnya mereka hanya merendahkan dan mereka melanggar perintah Allah sendiri, melanggar dalam mimpi Qasim ini. Maka Majelis Gajah hanya bisa mengklarifikasi. Tapi wahai kelompok Yunidia dan semuanya, tolong sekali-kali jangan lagi bikin fitnah. Karena setiap kali jawaban dari kami sama dengan merendahkan Qasim. Karena kami terpaksa buka jadinya. Ingat sekali lagi, Anda jangan lempar lagi bola kepada kami. Karena kami sekarang pasti tendang. Kami tendang akan berakibat merendahkan Qasim sendiri. Kami terpaksa buka aibnya satu-satu. Ya, kami terpaksa kekurangan Qasim kita buka karena kami harus mengklarifikasi. Ya. Jadi, tolong jangan lagi ada keluar di Kisapno dan yang lainnya terkait dengan fitnah kepada kita. Kita sudah sangat bersabar, 4 tahun ini sabar sekali. Ya, terus kita nggak pernah melawan. Dan kemudian setelah muncul Mubasyirat, ada isyarat bahwa harus saya waktunya melawan, saya lawan. Ya. Dan kita tidak tanggung-tanggung melawan. Nah, maka itulah berhentilah di Kisapno. Sekali lagi Anda belum kelasnya, ya, jauh dari kelas Anda untuk menganalisa. Udah, seperti yang saya katakan kemarin, sudah cukup di YouTube Anda membacakan mimpi Qasim, itu saya sudah. Itu kelas Anda, ya. Oke, rekan sekalian. Maka wajar kelompok mereka itu disebut di dalam Mubasyirat hasil istikharah banyak orang. Mereka disebut kelompok Dajjal, mereka disebut sedang dalam sekolah Dajjal, mereka disebut sedang dalam penjara Dajjal, dan sebagainya. Baik.